Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan juga menyimak siaran kami, semoga kabar Anda di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda di waktu sahur. Ini dalam acara sahur bersama tokoh. Ikhwan akhwat, saat ini saya berada di ruang rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya, saya sedang berada di Sukabumi dan tokoh yang akan kita wawancarai kali ini adalah Bapak Dr. Sakti Alamsyah MPD. Beliau adalah rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan salah satu tokoh di Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sakti, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih, kita tim sudah diterima di tempat ini gitu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Baik, sama-sama. Seperti biasa Iwan Ahmad, di acara sahur bersama tokoh ini kita akan mendengarkan cerita dari tokoh yang bersangkutan. Nanti akan menginspirasi cerita-cerita tersebut yang bisa Anda ambil hikmahnya. Pak Sakti, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita ingin lebih dekat nih. Baik. Pendengar kan ingin tahu, karena kita didengarkan kalau di Batam melalui Radio Sela, di Semarang melalui Radio Latansa, ada juga di daerah Meranggen, Betul. di daerah Banyuwangi gitu ya. Betul. Ingin lebih kenal sebenarnya sosok Pak Sakti ini siapa sih? Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar radio dan TV Rasil serta seluruh para pendengar TV Rasil yang selama ini menjadi komunitas yang populis untuk di kalangan kaum muslimin dan para pemuda. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayahnya, dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Pada hari ini saya dapat berjumpa dengan Rasil TV yang dalam kegiatan di bulan Ramadan. Saya adalah Sakti Alamsyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang ketiga, yang pertama Profesor Dr. Hidayat Salim, yang kedua Profesor Dr. Asmawi Zainul, dan yang ketiga adalah saya yang berakhir sampai dengan tahun 2019. Untuk selanjutnya kaitan di dalam pelaksanaan tugas ini, saya adalah warga Sukabumi yang selama ini dalam melaksanakan kegiatan sebagai rektor, juga saya aktif di dalam berbagai macam organisasi-organisasi yang lain. Organisasi yang melekat pada hari ini bersama dengan saya adalah Wakil Ketua 2 Majelis Ulama Kota Sukabumi untuk masuk periode yang kedua. Kemudian yang kedua, saya adalah aktif di Dewan Pengupahan Kota Sukabumi, kaitan dalam rangka yakni menentukan upah masyarakat Kota Sukabumi UMR, dan itu dilakukan melalui sebuah pertemuan
yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kota. Kebetulan saya adalah wakil ketuanya. Kemudian yang ketiganya adalah saya kemarin pernah menjabat yakni tim seleksi KPU. Jadi KPU Kota Sukabumi yang selama ini adalah menjadi pelaksana kegiatan pilkada, kemudian pileg dan pilgub nanti, ya, maka itu adalah hasil bentukan di mana saya selaku ketua telah mampu menghasilkan susunan kepengurusan KPU di Kota Sukabumi. Kemudian yang berikutnya saya aktif adalah di Dewan Pakar, Dewan Pendidikan Kota Sukabumi. Di Dewan Pakar, Dewan Pendidikan Kota Sukabumi saya mewakili Pak Wali Kota. Jadi setelah Pak Wali Kota, maka yang berikutnya adalah saya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi menjadi duduk di dalam kepengurusan Dewan Pendidikan. Saudara yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah saya aktif di dalam kepengurusan cabang. Pernah jadi ketua cabang untuk Kecamatan Golpara, kepengurusan daerah Sukabumi, dan kepengurusan wilayah Jawa Barat. Dan untuk bagian pembinaan dan kader kepemudaan. Saudara sekalian, kemudian di sisi lain juga saya diminta bantuan, yakni oleh pemuda Pancamarga. Pada periode yang lalu, saya kebetulan adalah penasehat pemuda Pancamarga Jawa Barat, dan sekarang adalah di kepengurusan nasional di Jakarta. Di kepengurusan nasional di Jakarta, saya pun masuk dalam susunan kepengurusan pemuda Pancamarga. Dengan demikian, maka potensi yang selama ini saya laksanakan di dalam kegiatan organisasi adalah dalam upaya membangun jaringan dan menguatkan nilai-nilai Islam di dalam berbagai macam organisasi yang ada. Sehingga dakwah kita, dakwah Islam dapat kita laksanakan secara simultan mulai kegiatan-kegiatan di dalam organisasi. Nah, oleh karena itu maka pertemuan pada hari ini bersama dengan Rasil, saya sangat senang sekali, berbahagia sekali, sangat senang sekali sehingga dapat mengembangkan yakni potensi-potensi dakwah Islam sehingga dapat dirasakan maknanya oleh seluruh masyarakat. Saya kira untuk sementara seperti itu. Baik, kalau bisa dikatakan orang organisasi mungkin ya? Senang berorganisasi. Senang berorganisasi. Itu mulai dari usia berapa mulai berorganisasi? Saya barangkali sejak di SLA. Ya. Dulu SLA ya Pak ya? Saya SLA. Sejak di SLA saya sudah ketua OSIS. Kemudian sudah pembina remaja masjid, ya. Kemudian Pradana Pramuka Ambalan Julius Usman dan Dharma Bakti Pertiwi. Wah. Kemudian sekretaris KNPI Kotip Cimahi Bandung tahun 1979-1981. Kemudian ketua Karang Taruna. Nah, ini ketika tahun 1978, 79, 81, 82. Terakhir tahun 82 saya adalah di Sekretaris KNPI Kota Administratif Cimahi, Bandung. Nah, tahun 1986 saya pindah ke Sukabumi karena tugas dinas. Ya. Begitu tugas pindah ke Sukabumi, kebutuhan hidup dalam berorganisasi rasanya terus berlanjut. Ya. Di Sukabumi pun pada akhirnya saya pun bergabung kembali bersama organisasi yang lain. Itu ada semacam apa Pak? Panggilan jiwa atau memang saya ini udah hidup di organisasi jadi saya harus aktif gitu ya. Itu gimana Pak?
ada hasil penelitian yang barangkali untuk kita buka bersama, bahwa orang yang sukses, orang yang dia bisa populis di dalam karir, bukan yang IP dan IPK-nya cum laude. Oh gitu. Bukan orang yang nilai IP-nya 4,0. Tapi orang yang memiliki kemampuan di dalam berkomunikasi dan di dalam membangun jaringan, serta memiliki karakteristik leadership. Nah, jadi dengan demikian, 3 kompetensi tadi, yakni memiliki communication skill, memiliki jaringan, dan memiliki leadership, itu tempatnya organisasi. Nah, oleh karena demikian, karena memang sejak muda saya adalah suka di dalam kegiatan organisasi. Bahkan saya pernah mimpin remaja masjid wilayah Bandung pada saat itu, ya, tahun 1978 sampai 1981. Ternyata itu mampu menumbuhkan rasa kecintaan, yakni terhadap pergerakan perjuangan Islam di dalam berorganisasi. Sehingga setiap organisasi yang di mana saya berada, maka yang menjadi tujuan saya adalah bagaimana dakwah Islam bisa dikembangkan melalui bentuk organisasi mana saja. Nah, oleh karena itu, maka kehidupan berorganisasi saya laksanakan, yakni adalah terus sampai hari ini. Sampai hari ini saya masih aktif di beberapa organisasi, ya. Nah, oleh karena demikian, maka organisasi ini dalam rangka membangun jaringan dan membangun komunikasi dengan masyarakat banyak, ya, maka organisasi harus dimainkan fungsi dan perannya di dalam membangun nilai-nilai keislaman yang ada di masyarakat, begitu. Subhanallah. Pengalaman sudah puluhan tahun berarti ya Pak Sakti? Udah lama. Kalau Pak Sakti sendiri lahir di mana, Pak? Saya lahir di Bandung. Tanggal 4 April tahun 1957. Berarti asli Priangan ya? Asli Priangan. Ibu saya adalah orang Bandung. Ayah saya juga orang Bandung. Saya dibesarkan SD, SMP, dan SMA hingga perguruan tinggi di Bandung. Daerah mana, Pak? Ya. SD saya di Cimahi, ya. SMP di Cimahi, SLA di Cimahi, kemudian perguruan tinggi IKIP Bandung, S1-nya. Sekarang UPI ya? UPI, S2-nya UPI, S3-nya UPI. Ya. Jadi saya di UPI sendiri, ya, itu masuk anggota Senat. Ya. Jadi anggota Senat, badan BEM-nya mahasiswa IKIP Bandung pada saat itu. Kemudian juga aktif di HMI ketika kuliah di IKIP Bandung. Ya, jadi ketika studi pun di IKIP Bandung, ada beberapa organisasi yang saya ikut aktif di dalam pengurusan ataupun anggota, begitu. Keluarga saya cukup banyak, ya. Saya anak yang kelima dari 14 bersaudara. 14 bersaudara. Saya adiknya banyak nih Pak ya? Adik saya banyak Pak, adik saya banyak. Jadi saya selaku anak kelima harus memberikan contoh yang terbaik pada keluarga di dalam berinteraksi bersama dengan masyarakat. Ya, oleh karena itu, maka organisasi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, oleh karena demikian, membangun komunikasi bersama masyarakat melalui organisasi, kita bisa membangun yakni kesepahaman bersama masyarakat yang lain. Bisa mengerti dan memahami masyarakat yang lain. Jangan menempatkan posisi menjadi lebih baik dari orang lain. Ya.
Yakni kita harus menempatkan masyarakat adalah sama dengan diri kita. Harus menempatkan yang lain adalah sama dengan diri kita. Maka kita harus hormati yang lebih tua, cintai yang lebih muda, dan membangun komunikasi yang baik dengan sesama. Dan harus berempati terhadap komunitas masyarakat yang kebetulan berada di bawah kita, yang membutuhkan bantuan dari kita. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Begitu. Berarti masa kecil Pak Sakti di Bandung waktu itu masih sejuk, asri gitu ya. Terus tata krama Sundanya kayaknya masih kental kalau dulu Pak. Masih sangat Pak, masih sangat. Saya kayaknya belum belum begitu mengalami secara kental gitu ya budaya Sunda yang tata keramanya asli, terus yang asri dengan kesejukannya. Baik. Karena saya sempat di Bandung juga. Itu bedanya apa Pak dengan sekarang? Terima kasih sekali. Saya merasa tergugah untuk menyampaikan secara terbuka. Ya. Ada keprihatinan kita selama ini dengan perkembangan budaya yang ada di masyarakat. Ya. Etika dan karakteristik saling menghormati dan saling menghargai sesama. Rasa-rasanya sekarang mengalami kemunduran. Karakteristik menghargai orang lain. Karakteristik menghormati orang yang lebih tua. Karakteristik menyayangi yang lebih muda sekarang terasa semakin hari semakin surut, semakin berkurang. Kenapa demikian? Karena memang kompetitif yang ada di masyarakat yang dijadikan sandaran adalah pertumbuhan budaya global. Yang dijadikan sandaran adalah pertumbuhan globalisasi. Globalisasi yang tidak terfilter oleh nilai-nilai karakter budaya bangsa Indonesia melahirkan sebuah konteks kehidupan kurang rasa hormat. Bahkan jangan-jangan dirinya sendiri pun dia tidak hafal. Dirinya sendiri pun dia tidak mengerti. Kalau dirinya sendiri tidak hafal, dirinya sendiri tidak mengerti, dirinya sendiri juga dia tidak mengetahui mau kemana, maka sangat dimungkinkan seperti itu dia tidak akan mampu menghargai dan menghormati orang lain. Ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, oleh karena itu, dulu di dalam konteks komunitas budaya Sunda, orang ketika mau lewat di depan orang tua, dia mesti pamit mohon izin. Dia bilang punten sambil agak membungkuk sedikit. Sekarang budaya itu sudah tidak ada. Bahkan lewat depan orang tua disamakan dengan lewat di depan sesamanya. Bahkan terkadang lebih daripada itu. Yang kedua dari kata tutur kata, dari kata safa. Tutur kata, safa pun bahasanya pun sudah tidak bagus. Ya. Acap kali bahasa yang digunakan kepada orang tua adalah bahasa pasar. Bahasa pergaulan mereka sehari-hari. Malah terkadang ada kalimat dan kata yang tidak pantas diucapkan, dia ucapan kepada yang lebih tua. Bahkan terkadang kepada orang tuanya. Ini yang saya katakan adalah terjadi kemunduran nilai budaya dari aspek globalisasi. Yang ketiga, yang menjadikan keprihatinan kita bersama, dulu ketika maghrib, semua tidak boleh ada yang keluar rumah. Ketika saya masih kecil, semua harus ada di musola untuk sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji. Sampai dengan sholat isya. Setelah sholat isya pulang ke rumah. Itu sepertinya rutinitas yang sudah jadi budaya dulu tuh Pak ya? Dulu jadi budaya. Rutinitas jadi budaya. Sehingga budaya yang dikemas dengan nilai agama, maka melahirkan akhlakul karimah. Budaya yang dikemas dengan nilai agama melahirkan akhlakul karimah. Nah, sekarang orang tua sepertinya
tidak lagi terpanggil dengan kondisi itu. Orang tua sudah tidak merasa kehilangan. Anaknya ketika dia maghrib belum pulang, isya belum pulang, bahkan sampai larut malam belum pulang. Bahkan ketika sudah pulang pun tidak pernah ditanya, apa sudah sholat maghrib, apa sudah sholat isya, atau belum. Tidak ditanya. Yang ketiga, tidak ditanya pula dengan siapa dia bergaul di luar. Apa yang dikerjakan di luar. Apa yang dilakukan di luar. Sekarang kondisi ini yang sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi. Apakah itu semata-mata tadi karena faktor globalisasi juga, atau mungkin ada faktor-faktor lain gitu ya? Iya. Budaya ini bisa kalah gitu. Betul. Walaupun sekarang sudah banyak juga yang menggalakkan kembali gitu. Saya melihat dalam ayat dikatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani dia tidak akan senang sebelum umat Islam terganggu dan terbawa dengan paham-paham mereka. Hari ini mereka lakukan. Hari ini mereka kerjakan. Tapi mereka melakukan misi mereka, dakwah mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah tidak suka umat Islam sebelum ngikut ajaran mereka. Itu melalui budaya, melalui film, melalui hiburan, melalui kegiatan-kegiatan lainnya, melalui pakaian, melalui kegiatan minum-minuman, acara, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang mereka lakukan selama ini, itulah yang mereka maui bahwa umat Islam adalah harus terganggu pelaksanaan kegiatan ibadah yang rutin terhadap Allahnya, terhadap Allah. Nah, kita lihat misal, mungkin hampir 75% bahwa TV yang ada di Indonesia itu milik Yahudi dan Nasrani. Bukan milik kaum muslimin. Maka acara-acara TV yang ditayangkan dari pagi sampai dengan malam, jarang TV yang menyiarkan tentang bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan demikian mereka tidak berani melarang kita sholat. Mereka tidak berani melarang kita untuk baca Quran. Tapi apa yang mereka lakukan, sudah kita berhenti membaca Quran dan sholat. Sholatnya sudah tidak tepat waktu, kadangkala berani meninggalkan sholat, ngaji pun sudah tidak ngaji, bahkan sudah tidak bisa lagi ngaji. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang ada di luar demikian menarik dan menantang bagi mereka untuk mereka geluti. Menarik dan menantang. Menarik dan menantang untuk mereka geluti. Mereka merasa punya utang. Mereka merasa ada kekurangan. Kalau tidak masuk ke dalam komunitas yang mengganggu tentang kaidah keagamaan kita. Mereka merasa punya utang, bahkan berani melawan kepada orang tua. Tapi ketika mereka tidak ngaji, mereka tidak bisa ngaji, mereka tidak sholat, mereka merasa tidak terganggu. Kondisi ini sedang terjadi. Sedang terjadi pada generasi muda kita. Bahkan bukan hanya generasi muda, terkadang sekarang generasi tua pun sudah terbawa, tergerus. Ini barangkali yang menjadi perhatian kita bersama, ya, kaitan di dalam bagaimana kita menegakkan syiar Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kaum remaja sekarang, kami di Universitas Muhammadiyah, komunitas Rasil yang saya hormati, padat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Padat dengan kegiatan-kegiatan tafhibul Quran. Ya, jadi ada program yang kami kembangkan adalah program baca Quran untuk mahasiswa gratis. Kami yang menyiapkan segala-galanya. Dan kami mengundang tokoh guru yang bisa ngajar ngaji dengan cepat.
Jadi diajarin ngaji gitu Pak ya? Diajarin ngaji Pak. Yang kedua, wajib bagi seluruh sivitas akademika, terutama dosen dan staf, sholat berjamaah zuhur dan asar. Berarti di jam kerja tuh ya? Di jam kerja. Zuhur dan asar wajib berjamaah. Dan saya sendiri jadi imamnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dosen setiap hari Rabu ada pengajian 1 jam. Itu seminggu sekali berarti? Seminggu sekali. Siraman rohani ya? Siraman rohani. Wajib pakai data, absen Pak. Oh gitu ya? Kami hanya mengembangkan jabatan yang ada di dalam adalah yang ngajinya to be continuous, berkelanjutan. Tidak absen. Jadi jabatan tidak pernah diberikan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi kepada mereka yang ngajinya tidak jelas, yang ngajinya suka bolos. Ya. Gitu. Pada hari Jumat ketika laki-laki Jumatan, ibu-ibu pengajian. Jadi ibu-ibu mengadakan pengajian di hari Jumat. Waktunya adalah dimulai pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktunya. Jadi setelah pukul 12 selesai. Nah, ini adalah dimaksudkan agar visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang memiliki visi yakni adalah memiliki keunggulan di bidang keilmuan dan keislaman harus terbentuk. Di bidang keilmuan kami arahkan seluruh jajaran dosen adalah untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan melaksanakan tugas mengajar dengan sebaik-baiknya. Kami kawal betul itu Pak. Mengajarnya kami kawal betul. Kemudian yang ketiganya adalah yakni kaitan di dalam keislaman. Bukan paham, bukan hafal terhadap hadis dan ayat. Tapi kehidupan yang mereka lakukan sehari-hari adalah kehidupan yang didasarkan kepada Quran dan Sunnah. Pengamalannya ya? Pengamalannya. Kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan dalam konteks urusan dinas harus didasarkan kepada nilai Quran dan Sunnah. Sehingga yang berjalan di permukaan seluruhnya adalah Quran dan Sunnah. Itu yang harus berjalan dan dilaksanakan. Nah, oleh karena demikian, kami mengucapkan terima kasih kepada Rasil. Kami ingin mengkomunikasikan bahwa di Jawa Barat itu perguruan tinggi 477 di Jawa Barat. Universitas masuk dalam kelompok 25 besar perguruan tinggi di Jawa Barat. Bahkan masuk dalam 10 besar di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya. Kemarin dalam lomba penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen kami lolos. Yakni sebanyak 34 orang lolos dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Lolos di ajang apa Pak? Dalam hibah penelitian dan pengabdian dengan total nilai lebih kurang 1,2 miliar. Nah, ini adalah sebuah prestasi bagi kami Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bahwa di dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan akademik, yakni adalah kami bisa memfasilitasi dan bisa mengungguli, yakni adalah perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Nah, selanjutnya kaitan dengan kegiatan di bulan Ramadan, kami barusan membahas kaitan dengan pembinaan masyarakat di luar. Ya. Di bulan Ramadan kami pun menyelenggarakan pembinaan masyarakat di luar. Yakni sebanyak 5 kecamatan yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi. 5 kecamatan ini kami melakukan pembinaan dari berbagai macam aspek.
Aspek yang pertama adalah aspek yang berkenaan dengan ketauhidan. Ketauhidan kepada Allah harus utuh. Kaitan yang menyangkut masalah tauhid. Jangan lonjong tauhid itu. Harus bulat, harus utuh. Dan ini harus disampaikan kepada masyarakat. Ya. Tidak boleh ada keyakinan yang lain selain daripada kepada Allah sebagai Tuhannya. Tidak boleh ada keyakinan yang lain dalam diri dia, baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek pengabdian kepada masyarakat maupun dalam melaksanakan tugas. Ini kami lakukan, kami anggarkan, kami siapkan. Kami siapkan petugasnya, kami siapkan programnya, kami siapkan anggarannya. Itu dalam 1 bulan penuh kami laksanakan berada di masyarakat. Tim kami yang terjun ke lapangan. Titik-titik masyarakat itu di mana Pak? Di masjid kah? Apakah di fasilitas umum? Baik. Atau langsung dengan kegiatan-kegiatan sosial? Baik. Sentra aktivitas kita menggunakan masjid adalah sebagai titik utama pembinaan. Dalam implementasi kami ke rumah-rumah. Dalam pelaksanaan kami membangun komunikasi di mana tempat yang representatif yang bisa digunakan untuk melakukan pembinaan, kami lakukan pembinaan. Tapi masjid sebagai tempat kegiatan kami lakukan sebagai sentra. Sebab sholat berjamaahnya, kemudian pembinaan rohaninya kami menggunakan masjid. Dan sekarang masjidnya pun sudah kami dapatkan, sudah kami memperoleh masjid mana yang akan kami gunakan. Barusan sebelum Rasil datang kami membahas tentang itu. Oh, gitu. Jadi agak lama. Ini untuk Ramadan Pak ya? Untuk Ramadan Apakah Pak. ini baru Ramadan kali ini dilakukan oleh UI? Apa memang ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Jadi yang ketiga sekarang agak jauh lebih ningkat. Karena ada yang lain yang dikembangkan, yakni adalah mentraining guru-guru. Jadi kami mentraining guru-guru yang ada di kecamatan-kecamatan. Karena kami punya fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Kami juga adalah melakukan pembinaan kepada guru-guru. Supaya guru-guru ketika dia mengajar siswanya di sekolah, ya, yakni harus bisa mengkolaborasikan, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Ini barangkali yang harus dilakukan oleh guru-guru. Kalau tidak begitu susah. Baik Pak Sakti, ini informasinya sebenarnya kita tuh pengen terus gitu dapat. Baik. Kita jeda dulu Pak Sakti. Baik Pak. Ya, nahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahur bersama tokoh akan kembali di sesi kedua nanti. Tetaplah bersama kami.